Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya boleh dipimpin. Mari kawan-kawan kita berdoa. Ayo. Mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana anak-anak kabarnya? Baik. Baik, sehat semua? Ada yang tidak berangkat pada pagi ini? Berangkat semua. Berangkat semua. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menjadi pribadi yang dewasa. Nah, tujuan dari kita belajar materi ini yaitu agar kita ini, kalian dalam masyarakat itu memahami norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, bagaimana kalian sudah siap untuk ke kegiatannya? Siap. Sudah siap? Siap. Kegiatan kita 15 menit ya? Sepakat? Oke, sebelum itu selanjutnya sudah kenal sama ibu? Ada yang belum? Nama ibu Emilia Dia Safitri. Terus materi pertama yaitu kodrat manusia. Nah, kodrat manusia itu mengatur adanya peran manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk pribadi. Kalau sebagai makhluk pribadi itu ia memiliki peran tertentu, hak dan kewajiban serta harus bertanggung jawab atas semua yang ia pikirkan, ucapkan dan jalankan secara mandiri. Jadi kalau makhluk pribadi ini kalian menjadi pribadi yang mandiri. Terus makhluk sosial, sebagai makhluk sosial ia memiliki tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban seperti orang lain, namun bertanggung jawab tetaplah orang per orang secara mandiri. Nah, kalau makhluk sosial ini kita di dalam masyarakat itu kita melakukannya sendiri. Yang bertanggung jawab melakukan sesuatu itu kalian sendiri. Selanjutnya kemandirian. Nah, kemandirian ini ada berapa ini? Ada 3 pengertian. Pemaknaan. Yang pertama itu boleh dibaca, Mbak Feren? Yang pertama, suatu keadaan di mana seorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terakhir, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, pribadi yang mandiri itu kan ada 3. Yang pertama, kemandirian yang memiliki hasrat. Kalian itu memiliki hasrat untuk bersaing. Pada saat ini kalian ada hasrat nggak untuk bersaing menjadi juara kelas? Ya kan? Nah, yang kedua itu mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah. Yang memutuskan atau bertanggung jawab pada masalah kalian itu siapa? Jangan lari pada suatu masalah. Yang ketiga itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Selanjutnya, menurut Robert Hurst itu kemandirian itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu emosi, yang kedua ekonomi, yang ketiga intelektual, dan yang terakhir sosial. Kita bahas satu-satu ya. Kalau emosi itu kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang tua. Nah, ini maksudnya apa, Bu? Nah, maksudnya itu kalian mengontrol emosi kalian sendiri dan tidak bergantung pada orang tua. Misalkan kalian punya masalah pada teman sekelas kalian. Nah, itu jangan membawa-bawa orang tua dalam permasalahan tersebut. Kalian selesaikan sendiri. Terus selanjutnya apa? Ekonomi. Nah, ekonomi ini kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang tua. Nah, pada saat ini kalian kan masih siswa nih. Nah, kalian belajar mengatur uang kalian sendiri. Dikasih uang jajan berapa? 5.000. Nah,
Biasanya sisa apa enggak sisa? Sisa lah, Bu. Sisa. Sisa. Nah, pinter. Kalau sisa itu dimasukkan di celengan buat tabungan masa depan. Selanjutnya, intelektual. Nah, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Tuntaskan masalahnya sendiri. Kalau kalian bingung mau curhat, itu bisa sama ibu. Selanjutnya, sosial. Nah, sebagai pribadi yang mandiri, itu kalian juga harus berinteraksi di sosial, lingkungan sosial. Bisa kalau Islam biasanya di mana? Masjid. Kalau yang Hindu ada kan, Mbak? Ada karang tarunanya, muda-mudinya. Nah, itu kalian bisa ikut kegiatan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri pribadi mandiri. Fokus yang ke kuning. Pribadi mandiri itu pribadi yang berani, mau belajar dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Nah, pengalaman hidup di kelas sebelumnya itu jadikan motivasi agar kalian itu lebih baik lagi. Terus yang kedua, ini pribadi mandiri itu pribadi yang berani menetapkan gambaran hidup. Seperti misalnya cita-cita. Kalian punya cita-cita nggak? Punya. Apa cita-citanya? Polisi. Menikah bukan cita-cita. Apa cita-citanya Mbak Ningsih? Guru, Bu. Guru. Tadi polwan. Oke, Mbak Ningsih cita-citanya guru. Fix ya. Selanjutnya itu pribadi mandiri, pribadi yang mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mbak Ningsih udah punya tujuannya tadi cita? Iya, tujuannya apa cita-citanya? Guru kan. Nah, yang ini kan pribadi mandiri itu berani menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, Mbak Ningsih udah menyusun langkah-langkahnya? Udah. Sekarang ngambil apa? IPA, IPS? Bahasa. IPA. Nah, berarti mau jadi guru apa? Biologi. IPA, biologi. Udah tahu ya langkah-langkahnya. Terus selanjutnya itu pribadi yang berani mengatur dan mengelola waktunya belajar, waktunya main. Waktunya tidur. Tidur. Terus selanjutnya itu pribadi mandiri, pribadi yang berani mengatur dan mengelola waktu. Oh, itu sudah. Yang ini ya, berani menata dan menjaga diri. Jadi orang tua kan di rumah, kalian di sini jadi jaga diri kalian sendiri. Terus pribadi mandiri adalah pribadi yang berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatan sendiri. Nah, kalian jangan kan kalian udah punya tujuannya. Misalnya tadi kan guru kan. Nah, kalian jangan ngikut-ngikut. Misalnya kalian mau jadi polisi tapi kalian ngikut-ngikut yang guru mau apa-apa ngikut-ngikut. Terus mau ngambil keputusan apa harus minta saran ngikut-ngikut gitu. Paham? Ya, yang terakhir yaitu proses mencapai kemandirian. Ada 4 proses. Yang pertama itu lakukan apa yang dapat dilakukan sendiri. Ngelakuinnya diri sendiri ya. Yang kedua, buatlah apa yang dilakukan itu sebagai suatu kebiasaan. Jadi dibikin senang, dibikin enjoy. Yang ketiga itu jika ada suatu yang tidak bisa dilakukan, maka minta bantuan mengerjakan. Bukan minta mengerjakan. Jadi kalau ada tugas jangan nyontek, tapi minta tolong dijelasin. Pinter. Yang terakhir itu berempati terhadap sama. Kalian punya teman? Punya. Nah, temennya itu kalau lagi sedih itu diketawain, dihibur. Nah, jangan jahat, Nak. Dikasih motivasi gitu ya. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyain? Enggak? Oke, Ibu ada permainan nih. Apa, Bu? Kita ice breaking dulu, terus habis itu kita games ya. Iya. Bentar. Panci dulu ya, Bu. Iya.
Ini ibu ada selembaran. Ini dibagikan, diisi. Satu orang satu buku. Iya. Sudah? Yo, fokus ke sini dulu ya. Ya Bu, udah. Fokus. Nah, ini kira-kira apa? Tebak gambar ini. Pisang. Pisang, Monyet. monyet. Ada lagi? Jeruk. Semangka. Jeruk. Ikan. Fokus. Ada lagi? Sapi. Jerapah. Ada lagi? Ayam. Kucing. Lagi. Apa ini? Anjing. Ini kucing. Semut. Baca itu. Gajah. Kucing. Monyet. Monyet. Terakhir. Nah, terakhir. Jamur kristal. Harimau. Ayam. Dah, yuk maju salah satu yuk. Sekalian mengevaluasi. Ayo, Mbak. Iya, ada pertanyaan. Ayo, Asya. Langsung, Asya. Satu aja ya, ya, Asya. Apa milih enggak ya? Milih. Bu. Nih, iya. Iya, langsung, Asya. Question. Nisha, milih mana? Bol. Ya, jawab yuk. Kumpul udah ya. Bol. Ayo, jawab. Jelaskan kemandirian yang kamu ketahui. Kemandirian adalah sikap seseorang ketika bisa mengatur dirinya sendiri, Bu. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu. Bagaimana kalian happy pada kegiatan ini? Oke, terima kasih ya. Sekarang doa dulu. Disiapkan ketuanya, Mbak Feren. Oh iya. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.